Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Di video kali ini, saya akan memulai playlist baru ya. Jadi playlist yang saya buat ini adalah tentang C++ GUI atau C++ Form. Mengapa saya membuat playlist ini? Dikarenakan banyak di YouTube jarang yang membuat tentang C++ Form ya, mulai dari tutorialnya hingga pembahasannya. Apalagi yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, sebelumnya kita intro dulu ya. Ya, di video kali ini saya akan membuat sebuah login sederhana menggunakan C++ Form atau C++ GUI ya, menggunakan aplikasi Microsoft Visual C++ Express. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, mohon untuk klik subscribe dulu agar mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk share jika video yang saya buat ini bermanfaat. Oke, sekarang kita buka ya Microsoft Visual C++ 2010 Express-nya. Jika kalian tidak memilikinya, silahkan lihat di deskripsi ya, sudah saya sediakan link untuk mendownloadnya. Oke, pertama di sini kita klik New Project dulu ya. Di sini ada berbagai macam pilihan tipenya ya. Di sini saya akan membuat ya, di sini saya akan membuat yang Windows Form Application yang ini ya. Oke, di sini saya akan membuat program sederhana. Atau mungkin kita jangan program sederhana. Apa ya? Kita buat jadi nanti kita akan lanjut terus ini videonya, jadi akan bertahap hingga membuat sebuah project akhir gitu ya. Jadi di sini saya akan memberi judulnya apa ya? Data apa ya? Ya, jadi di sini saya akan membuat data penduduk saja ya. Jadi tugas akhirnya atau hasil jadinya kita akan membuat sebuah program tentang data penduduk yang terhubung atau terkoneksi dengan database ya. Di sini kita buat data penduduk. Oke, jika sudah kita klik OK. Oke, tampilan pertamanya akan seperti ini ya. Jadi di sini ada toolbox. Oke, di sini kita pin saja. Selanjutnya ada Solution Explorer, Document Outline. Kita close saja dokumen outline-nya. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi ya di Windows mana? Windows oh ya di sini. Di bagian sini mana ya? Nah, ini property Windows. Kita klik Alt plus Enter atau kita klik saja yang ini. Oke, jika sudah di sini saya akan memberi pin. Maaf. Property kita beri pin. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ada dua, atas bawah seperti ini. Oke, di sini kita buat dulu sebuah form login ya modelnya. Di sini saya akan membuat sebuah label baru. Dan di sini sebelah kanan sini kita cari yang teks ini ya. Cari teks, kita hapus misalnya menjadi login aplikasi. Seperti itu ya. Selanjutnya ini kita atur-atur saja ya. Di sini untuk mengubah font dan color dan ukurannya bisa kita lihat di sini ada font, for color, dan jika kita klik font ini di sini ada titik tiganya, kita klik saja. Selanjutnya di sini size-nya bisa kita atur ya. Misalnya di sini saya akan membuat size-nya 14, fontnya stylenya yaitu bold, dan fontnya biarkan saja. Selanjutnya kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Di sini selanjutnya kita buat label lagi. Di sini kita tinggal drag and drop saja. Double klik langsung drag and drop. Di sini kita ubah namanya misalnya label. Kita buat username. Seperti itu ya. Selanjutnya kita tambah lagi dari label dan kita buat dengan namanya password. Seperti itu ya. Selanjutnya mana ya? Di sini di toolbox ini kita cari yang namanya, ini kita close saja ya. Kita ambil yang ini saja, yang all saja, all Windows Form. Kita klik agar tampil semua. Di sini kita cari yang mana ya?
text box yang ini. Kita drag and drop lagi. Selanjutnya kita atur-atur saja. Ini di sini. Selanjutnya Oke, jika sudah, selanjutnya pada bagian bawahnya saya ingin memasukkan sebuah tombol ya. Jadi tombolnya itu ada tombol keluar dan tombol masuk. Selanjutnya ini saya akan hapus bagian atasnya nih, tombol minimize, maximize, dan close-nya ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu sebuah tombol, yaitu button ya. Kita double klik, kita buat 2. Jadi kita simpan di sini saja. Selanjutnya saya simpan di sini. Ini kita atur. Oke, jika sudah. Selanjutnya untuk button 1 ini kita cari lagi di bawah sini ya, yang teks ini. Kita ganti misalnya yang ini untuk tombol keluar atau tutup saja. Dan button 2 ini kita gunakan atau kita balik saja. Tetap ini jadi masuk atau login. Selanjutnya button 2 saya ubah menjadi tutup. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk mempercantik tampilan, di sini kita klik dulu form ininya ya, yang kotak besar ini. Sekali saja, jangan double klik ya. Selanjutnya kita cari di sini yang bernama back color. Ya, kita klik. Selanjutnya kita pilih warna di sini. Ada berbagai macam pilihan warna. Silahkan kalian gunakan warna yang menurut kalian menarik ya. Di sini saya akan menggunakan warna oranye. Oke, seperti ini. Untuk tombol loginnya kita ubah di sini di back color juga dengan menggunakan color hijau. Dan untuk tutup ini saya ubah menjadi warna merah. Seperti ini mungkin. Selanjutnya untuk form ini kita hapus ya yang ini, bagian ini. Caranya adalah kita ke bawah dulu di bagian propertinya, cari yang bernama ini control boxnya. Kita klik di sini, kita buat jadi pulse. Jadi hilang ya. Selanjutnya untuk mengubah icon silakan kalian klik ini ya di sini, yang icon ini. Berhubung saya tidak ingin mengganti iconnya, biarkan saja. Jadi nggak usah diklik saya. Jadi saya tidak mengkliknya ya. Selanjutnya di sini ada tulisan form 1, kita ubah saja. Misalnya masuk aplikasi atau login aplikasi. Caranya kita cari dulu ke atas. Nah ini ada namanya text form 1. Kita klik yang ini ya. Selanjutnya kita klik teksnya. Kita ubah menjadi misalnya login aplikasi. Selanjutnya jika kita lihat di sini ya ada debugging, tekan F5 di sini ya. Jika muncul seperti ini, kita klik yes saja ya. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita klik login dan tutup, tidak ada aksi apa-apa ya. Dan jika kita klik di sini, kita isi-isi, maka hasilnya seperti ini. Harusnya untuk password itu menjadi tersembunyi. Oke, caranya yaitu di sini untuk mengclose-nya berhubung di sini kita hilangkan. Jadi di sini ya ada tombol kotak atau kalian ketik saja Shift F5. Oke, kita klik di sini untuk memberhentikannya. Ini tidak apa-apa. Oke, caranya itu di sini pada bagian password. Kita di sini ada di bagian propertinya ada tulisan di sini ya. Password char. Kita buat saja misalnya bintang. Jadi akan berubah menjadi bintang-bintang seperti itu ya. Oke, selanjutnya caranya untuk menutup aplikasi. Di sini kita double klik pada bagian tutup atau tombol tutup. Klik dan lalu double klik ya. Oke, selanjutnya di sini kita enter saja. Kita buat di sini yaitu
this tanda panah close, seperti itu ya. Jadi this itu memberitahu bahwa bagian ini atau form ini akan ditutup, selesai gitu ya. Memberi jadi form ini berikan function close atau function tutup agar menutup aplikasinya, seperti itu. Oke, selanjutnya pada bagian sini di bagian text box untuk username dan passwordnya, kita klik dulu ya, sekali saja. Selanjutnya di sini saya mengambil dulu yang username. Di sini kita lihat di sini ada text box 1 dan yang password itu text box 2. Jika kalian ingin mengubah silahkan ya. Jadi di mana ya? Nah, ini ada name yang desain dalam kurung name. Ini kalian ubah saja, misalnya di sini kita ubah tag t user gitu ya. Selanjutnya yang ini untuk yang password kita ubah menjadi tag t pass gitu ya. Tag t pass seperti itu. Oke, jika sudah, kita klik tombol login ya. Double klik. Selanjutnya di sini kita klik enter. Di sini kita buat if kondisi if else ya. Selanjutnya di sini tadi apa yang sudah kita buat, yaitu text box 1 tag t user dan tag t pass ya di sininya. Jadi di sini if tag t user beri panah seperti ini. Jika text t user teksnya sama dengan kosong misalnya, dan tag t passnya sama dengan ambil dulu teksnya, teks sama dengan kosong juga. Selanjutnya maka message box show, dan di dalamnya sini kita berikan pesannya, misalnya username dan password tidak boleh kosong, seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita buat lagi else if, kita ambil yang text usernya aja ya. Kita ambil di sini, kita paste seperti ini. Selanjutnya kita copy paste saja dari message box ini, kita paste lagi, misalnya username tidak boleh kosong. Selanjutnya kita buat lagi else if, kita ambil lagi yang ini, kita buat kurung kurawal. Selanjutnya text user ini kita ganti menjadi text pass, dan kita ambil message box yang atasnya, kita paste di sini, kita ubah menjadi password tidak boleh kosong. Selanjutnya kita buat lagi else if, kita ambil yang paling atas ini ya. Selanjutnya kita paste di sini. Selanjutnya di dalam sini kita isikan, misalnya untuk username-nya dan passwordnya apa. Misalnya di sini username-nya kita buat PK Corporation, dan passwordnya misalnya subscribe ya, seperti itu. Selanjutnya kita ambil yang ini, kita buat pesannya apa ya, login berhasil misalnya, berhasil. Selanjutnya di bawah else, jika tidak dari semua itu, maka tampilkan pesan hanya login dari sini gagal, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita buat kita lihat dulu saja formnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat lagi satu lagi di sini ya, di form satunya di header file ya. Kita klik kanan lalu klik add, selanjutnya new item.
di sini kita tambahkan lagi Windows Form ya. Kita beri nama misalnya menu utama gitu ya, atau apa ya, ya menu utama saja, menu utama. Selanjutnya kita klik add, kita tunggu. Oke, seperti ini. Untuk sementara berhubung di video ini hanya membuat form login sederhana, jadi di sini kita buat sementara dulu dengan label ya. Mana ya? Label, kita drag and drop. Selanjutnya kita ubah dulu ya teksnya, misalnya selamat datang PK Corporations, seperti itu ya. Kita buat fontnya menjadi besar. Oke, kita buat menjadi 14 dan bold. Oke. Selanjutnya ini kita perbesar dulu ya. Seperti ini. Oke, jika sudah kita simpan. Selanjutnya kembali lagi ke form1.h yang ini ya. Di bagian yang else if ini, yang login berhasil, di bawahnya kita buat di sini menu utama. Di sini menu utamanya kita include dulu ya di paling atas. Di bagian pragma once-nya ini kita buat include petik 2. Petik 2. Selanjutnya kita buat di sini nama file ini ya, menu utama.h. Jadi harus sama menu utama.h, seperti itu ya. Oke, jika sudah, lanjut yang tadi ya, di bawah login berhasil ini kita tambahin lagi setelah menu utama, kita ini buat tanda apa ini, lancip ke atas gitu. Selanjutnya di sini kita buat menu utama ini kita jadikan variabel, misalnya nama variabelnya itu a gitu ya, seperti itu, a saja. A sama dengan gc new atau form baru dengan nama menu utama, seperti ini ya. Ini menu utama, dan menu utama ini harus sama dengan ini ya. Selanjutnya di bawahnya kita buat, ini kan namanya form 1, kita buat juga form 1 seperti ini ya, .2.2, kita hide. Selanjutnya beri kurung buka kurung tutup, semikolon. Selanjutnya a tanda panah show, seperti itu ya. Jadi jika misalnya login berhasil, maka buatlah menu utama ini buatlah menu utama baru dengan nama variabel a, dan isi variabel a itu adalah menu utama ini. Selanjutnya form 1 yang ini, yang login ini, kita sembunyikan atau hide. Selanjutnya yang a ini kita close. A ini diambil, a ini adalah menu utama ya, kita show. Mengapa form satunya di hide bukan di close? Jika di close maka program akan otomatis selesai ya, jadi kita buat hide saja. Oke, kita akan mencobanya sekarang ya. Oh ya, untuk ini di form design satunya, login aplikasinya kita klik dulu. Selanjutnya kita ke bawah agar ada di tengah ya. Kita cari properties yang ini, start position. Kita klik, ambil yang center screen, dan menu utama juga sama ya, kita buat ke tengah gitu ya. Sama di sini start positionnya center screen. Oke, jika sudah kita klik run ya, atau F5. Jika muncul seperti ini kita klik yes juga ya. Ada yang error sama dengan lab. Oh iya, di sini ada yang error ya. Di form 1.h-nya bagian yang mana ini? Oh ini kurang 1 ya, sama dengannya. Oke, kita debug lagi ya, atau run F5. File lagi, ada yang kurang nih. Mana ya? Left. Satu lagi, oh ini ya, ini kurang satu lagi tadi. Selanjutnya kita tunggu dulu. Oke, selanjutnya kita run ya. Ya, dan hasilnya akan seperti ini ya. Jika kita klik login,
dengan kosong, formulirnya kosong, maka akan menampilkan seperti ini ya, username dan password tidak boleh kosong. Selanjutnya misalnya kita klik username-nya saja dan kita isi username saja, misalnya password gitu ya, kita login, password tidak boleh kosong. Sedangkan jika misalnya kita passwordnya kosong, isi dan username-nya kosongkan, misalnya password, kita login, maka username tidak boleh kosong. Misalnya kita buat lagi, yang username-nya tadi kan PK Corporations, misalnya passwordnya kita ubah menjadi share, kita klik login, maka login gagal. Tapi jika kita di passwordnya buat subscribe, jika kita klik login, maka login berhasil. Setelah kita klik OK, maka akan muncul form ini dan form yang tadi hilang ya. Oke, untuk close-nya kita klik ini ya, yang Shift F5 atau stop debugging. Selanjutnya kita coba lagi untuk tombol tutupnya. Jika kita klik tombol tutup, maka program otomatis berhenti. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan kalian komen di bawah ya, untuk saran atau requestan videonya ya. Terima kasih telah menonton. Bagi kalian yang belum subscribe, mohon untuk klik subscribe agar mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa juga share jika video yang saya buat ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.